Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kori Dwi Rahmawati, mahasiswa Stikes Pancabakti Bandar Lampung, Prodi D3 Kebidanan dengan NIM 2018006. Di sini saya akan menjelaskan perubahan fisiologis pada masa nifas. Perubahan fisiologis pada masa nifas yaitu meliputi perubahan sistem reproduksi. Involusi uterus. Proses involusi uterus terjadi karena adanya retraksi dan kontraksi pada otot uterus setelah plasenta lahir. Masing-masing sel menjadi kecil dan proses autolisis. Yang kedua, pelepasan plasenta dan selaput janin dari dinding rahim terjadi pada lapisan stratum spongiosum bagian atas. Dan yang ketiga, setelah 2-3 hari tampak lapisan ini nekrotis, sedangkan lapisan bawahnya yang berhubungan dengan lapisan otot terpelihara dengan baik. Payudara. Payudara mengalami maturnitas yang penuh selama masa nifas. Payudara akan menjadi lebih besar, kencang, dan lebih nyeri tekan sebagai reaksi terhadap perubahan status hormonal serta dimulainya laktasi. Yang kedua, ada perubahan sistem pencernaan. Yang pertama, ibu menjadi lapar dan siap untuk makan pada 1-2 jam setelah bersalin. Yang kedua, konstipasi dapat menjadi masalah pada awal puerperium dari kurangnya makanan padat dan pengendalian diri terhadap buang air besar. Yang ketiga, buang air kecil secara spontan bisa tertunda selama 2-3 hari setelah ibu melahirkan. Yang ketiga, perubahan sistem perkemihan. Keempat, perubahan sistem muskuloskeletal atau diastis recti abdominis seperti sakit punggung. Dan kelima, perubahan sistem endokrin. Keenam, perubahan tanda-tanda vital. Dan yang ketujuh, perubahan hematologi dan kardiovaskuler. Selanjutnya, ada proses adaptasi psikologis ibu pada masa nifas. Adaptasi psikologis ibu pada masa nifas yaitu perubahan perasaan yang dialami sejak hamil akan terus berlanjut sampai masa nifas. Hal ini dapat menyebabkan ibu sulit menerima kehadiran bayinya. Serta ibu juga dapat mengalami postpartum blues. Postpartum blues adalah keadaan perasaan sedih yang berkaitan dengan bayi. Sekitar 50-80% ibu-ibu muda mengalami baby blues. Dimulai dari hari kedua atau hari ketiga dan berakhir tidak lebih dari 10 hari kemudian. Gejalanya meliputi menangis, cemas, kesepian, penurunan nafsu seks, kekhawatiran mengenai sang bayi, negatif pada mengenai kemampuannya sebagai seorang ibu. Selain postpartum blues, adapun kesedihan dan duka cita. Ini berkaitan dengan kehilangan bayi, baik IUFD, meninggal setelah lahir, atau bayi cacat. Dua hal yang perlu diketahui mengenai rasa sedih. Yang pertama, individual. Yang kedua, perkembangan rasa duka. Tidak dapat diramalkan, syok dan sedih, mencari-cari dan merindukan, disorientasi dan reorganisasi. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.